Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bapak-bapak, ibu-ibu, para santri yang semoga senantiasa dirahmati Allah tabaraka wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita dipertemukan kembali di salah satu rumahnya yang kita harapkan keberkahannya ini. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala terus melimpahkan untuk kita semua keberkahan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang akan menyelamatkan kita dunia dan akhirat, ilmu yang akan diwarisi oleh anak keturunan kita sehingga mereka menjadi anak-anak yang saleh salehah yang akan mengalirkan pahala untuk kita setelah kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita bersalawat untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga untuk segenap keluarga dan para sahabat beliau dan seluruh umat beliau. Jemaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala, kita akan melanjutkan pengajian kita dari kitab A'malul Qulub, amalan-amalan kalbu, dan kita masuk pada pembahasan yang baru pada malam hari ini. Pembahasan tentang al-mahabbah, salah satu ibadah hati yang sangat agung dan sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah al-mahabbah. Rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, cinta kepada semua yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, cinta kepada ketaatan, cinta kepada amal saleh, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cinta kepada Al-Qur'an, cinta kepada semua yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala, al-qulub majbulatun ala mahabbati man ahsana ilaiha. Hati kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala mencintai siapa yang berbuat baik kepada kita. Kalau ada orang yang baik sekali sama kita, sering memberikan kita hadiah atau sering menolong kita tanpa pamrih, maka hati kita condong untuk mencintai dia, menyukai dia. Ini fitrah manusia. diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala condong untuk menyukai orang yang berbuat baik kepadanya.
Wallahu tabaraka wa ta'ala huwal mun'imul mutafaddil ala ibadihi awalan wa akhira. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala dialah yang maha baik. Tidak ada yang lebih baik daripada Allah subhanahu wa ta'ala dalam memberikan nikmat kepada hambanya. Dialah yang maha pemberi nikmat, maha pemberi anugerah untuk segenap hamba-hambanya. Sejak awal sampai akhir, yang pertama dan yang seterusnya memberikan nikmat kepada hamba-hamba yang beriman itu adalah siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau ada orang yang setiap hari, misalkan tetangga kita, hari ini dia masak sayur, sayurnya dibagi buat kita. Hari ini, besok masak lauk, misalkan goreng ikan teri, ikan terinya dibagi juga untuk kita. Setiap hari dia membagi makanan yang dia masak untuk kita. Kira-kira kita akan benci kepada orang yang seperti itu, ataukah akan senang sama orang yang seperti itu? Kita akan senang sama orang seperti itu. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala dialah yang telah menciptakan tumbuh-tumbuhan yang jadi sayur yang dimasak itu. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan ikan yang dia masak kemudian diberikan kepada kita. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan segala sesuatu berupa kebaikan yang diberikan kepada kita. Nah, pertanyaannya, kenapa kita senang sama orang tersebut tapi kita tidak cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Padahal semua sumber kebaikan yang diberikan kepada kita oleh makhluk itu berasal dari mana? Dari Allah subhanahu wa ta'ala. Namun anehnya kita bisa berterima kasih kepada manusia, namun lupa berterima kasih kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau ada orang berbuat baik kepada kita, ingat, orang yang berbuat baik itu adalah makhluk Allah, ciptaan Allah. Kemudian sesuatu yang dia berikan kepada kita itu juga ciptaan Allah, datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang menjadikan dia mampu memberikan hal tersebut kepada kita. Allah juga yang menggerakkan hatinya sehingga dia mau menolong kita, membantu kita. Jadi sebenarnya sebab utama dari semua kebaikan yang kita dapatkan, entah dia berasal dari tetangga, berasal dari orang tua kita, atau berasal dari teman kita, sebab utamanya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka siapa yang pertama kali wajib kita syukuri? Allah subhanahu wa ta'ala. Sebelum kita bersyukur kepada makhluk, sebelum kita berterima kasih kepada makhluk, Allah subhanahu wa ta'ala yang wajib pertama kali kita syukuri. Huwal mun'imul mutafaddilu ala ibadihi awalan wa akhira wa zahiran wa batina fid dunya wal akhirah. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan semua macam nikmat. Jadi nikmat itu kalau dilihat dari jenisnya ada dua. Nikmat secara lahir, fisik, bisa kita lihat, dan nikmat secara batin. Ini nikmat yang bisa kita rasakan. Tidak bisa kita lihat tapi bisa kita rasakan. Bahkan nikmat secara batin ini jauh lebih besar daripada nikmat lahiriah, nikmat zahir. Nikmat kita bisa sholat,
nikmat kita bisa melakukan ibadah, nikmat kita punya anak soleh dan solehah yang berbakti kepada orang tua. Ini nikmat batin, jauh lebih besar daripada nikmat-nikmat materi yang sifatnya fisik, yang sifatnya nampak. Jauh lebih besar daripada nikmat fisik. Mana? Kalau kita disuruh milih jamaah, pilih mana? Punya mobil mewah, rumah mewah, tapi anak durhaka, atau tidak punya mobil mewah, rumah mewah, motor sederhana, rumah sederhana, tapi semua anak berbakti soleh-soleh. Pilih mana? Hah? Kalau saya pilih yang kedua jemaah. Tapi ada yang ketiga ya. Rumah mewah, mobil mewah, anak soleh-soleha. Karena orang yang punya rumah mewah misalkan, anaknya durhaka, tidak berbakti, sakit hati orang tuanya. Sakit hati orang tuanya. Dia tidak merasakan kebahagiaan tinggal di rumah mewah, tidak merasakan kebahagiaan punya mobil mewah, karena anaknya membangkang, durhaka, nyusahin orang tua, bahkan bisa-bisa menggiring orang tuanya ke neraka. Na'udzubillah. Ini menunjukkan bahwasanya nikmat batin itu lebih berharga, lebih patut untuk kita cari dan kita perjuangkan daripada nikmat sekedar nikmat fisik. Naam. Kemudian nikmat yang Allah berikan itu fid dunya wal akhirah. Ada nikmat di dunia, ada juga nikmat di akhirat. Nah, sekali lagi kita ini main pilih-pilihan. Kalau disuruh milih antara nikmat di dunia ataukah nikmat di akhirat, kita pilih yang mana? Pilih yang mana jemaah? Nikmat di akhirat. Nah, kalau kita pilih nikmat di akhirat, Allah Subhanahu wa taala otomatis akan memberikan nikmat di dunia juga. Para ulama di antaranya Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, beliau pernah mengatakan, "Inna fid dunya jannatan." Sesungguhnya di dunia ini ada surga, ada taman surga. Man lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah. Siapa yang belum masuk ke taman surga yang ada di dunia ini, maka dia tidak akan masuk ke taman surga yang ada di akhirat nanti. Apa itu taman surga yang sebenar-benarnya di dunia ini? Yaitu kelezatan, kenikmatan yang dirasakan oleh hamba Allah yang beriman ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu nikmat yang tidak bisa dirasakan oleh para raja, tidak dirasakan oleh orang-orang kaya yang kafir, yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seseorang belum merasakan taman surga di dunia berupa kelezatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kata Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, dia tidak akan merasakan nikmat di akhirat. Artinya, orang yang merasakan nikmat di akhirat sudah pasti dia merasakan nikmat di dunia. Namun sekali lagi, nikmat di dunia ini yang paling berharga adalah nikmat batin atau nikmat fisik. Nikmat batin. Itu sebabnya kita dapati manusia yang paling mulia, yang paling bahagia hidupnya di dunia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun apakah Rasulullah hidupnya mewah? Apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam punya kendaraan yang mewah-mewah? Ternyata tidak. Ini juga bukti bahwasanya kebahagiaan itu tidak bergantung kepada nikmat fisik. Bahkan
nikmat fisik, kalau Allah bukakan selebar-lebarnya untuk kita jadi orang kaya, punya rumah, mobil mewah, semuanya serba mewah. Tapi kita tidak merasakan nikmat batin, maka itu semua percuma. Justru itu akan menjadi bala, musibah bagi kita. Dan nanti di akhirat akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha baik, yang memberikan kebaikan di dunia maupun di akhirat. Maka seharusnya dialah yang paling patut untuk kita cintai melebihi segala sesuatu. Farabbuna jalla wa ala huwa alladhi tafaddala alaina bil ilmi wal hidayah. Ini termasuk nikmat batin ini. Allah Subhanahu wa ta'ala dialah yang telah berkenan menganugerahkan kepada kita ilmu dan hidayah. Coba bayangkan jemaah, orang-orang yang kaya raya, hidupnya mewah, tapi tidak mengenal Allah, tidak tahu tentang Al-Quran, petunjuk-petunjuk Al-Quran, tidak mengenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka orang yang seperti ini orang yang tersesat di muka bumi, tidak memiliki tidak diberikan ilmu dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang tersesat ketika hidup di dunia, maka dia akan tersesat nanti di akhirat. Na'udzubillah. Artinya, siapa yang Allah berikan ilmu dan hidayah, ilmu berupa Al-Quran, ilmu tentang sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Allah Subhanahu wa ta'ala sebenarnya sudah memberikan nikmat batin yang luar biasa. Thumma a'anana 'alal 'amal. Kemudian Allah juga yang telah membantu kita dalam beramal. Ya, sering tiang contohkan ya, kita bisa sholat di tempat ini berjamaah, bisa melangkahkan kaki, Allah yang memberikan dan menciptakan kaki untuk kita. Ada orang yang diberikan harta oleh Allah, dia bisa umrah, bisa haji, bisa melakukan rukun Islam yang kelima itu. Allah juga yang memberikan dia rizki dan harta sehingga dia mampu berangkat haji. Ketika kita bisa berinfak misalkan, Allah juga yang memberikan kita harta sehingga kita bisa berinfak. Santri-santri misalkan diberikan anugerah oleh Allah bisa menghafal Al-Quran. Kira-kira santri yang di sini kalau seandainya tidak bisa melihat, tidak bisa melihat mushaf, pastinya akan sulit menghafal Al-Quran. Nah, yang memberikan mata untuk bisa melihat mushaf adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi semua kebaikan, semua amal soleh yang bisa kita lakukan, sebenarnya itu juga adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ketika kita bisa mengucapkan Alhamdulillah wa syukrulillah, kita bisa bersyukur. Yang menciptakan lisan, lidah ini supaya kita bisa mengucapkan kalimat syukur adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang menggerakkan hati kita sehingga kita mau mengucapkan syukur adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya para ulama mengatakan kalimat syukur yang kita ucapkan itu butuh kepada syukur lagi. Maka tidak akan pernah habis-habisnya Allah itu disyukuri, tidak ada batasannya. Sebanyak apapun kita beribadah, selama apapun usia kita gunakan untuk beribadah kepada Allah,
tetap tidak akan mampu membalas kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga benar apa yang disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ahadin yadkhulul jannata bi'amalihi." Tidak ada seorang pun manusia yang masuk surga karena amalnya, tidak ada. Wala anta ya Rasulullah, engkau juga tidak wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, wala ana, saya juga masuk surga bukan karena amal saya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, illa an yataghammadani Allahu bi rahmatin minhu wa fadl, bi rahmatin wa fadlin minhu. Namun saya masuk surga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena rahmat Allah. Ini murni rahmat Allah Subhanahu wa taala. Adapun amal yang kita lakukan itu hanya sekedar sebab. Sebab kita masuk surga. Siapa yang tidak menunaikan sebab tersebut tidak bisa masuk surga. Nah, amal yang bisa kita lakukan itu juga berkat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul? Apakah bisa Nabi Muhammad mengangkat diri beliau menjadi Nabi dan Rasul? Bisa tidak? Tidak bisa. Allah yang menganugerahkan kepada beliau kenabian dan kerasulan. Rasul tidak pernah meminta untuk jadi Nabi dan Rasul. Allah yang memilih beliau untuk menjadi Nabi dan Rasul. Maka Rasulullah SAW dengan tawadhu'nya, dengan kerendahan hati, mengakui bahwasanya beliau masuk surga bukan karena amal yang beliau lakukan, melainkan karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, lagi pula sebanyak apapun amal yang kita lakukan tidak sebanding dengan nikmat Allah. Ada sebuah kisah. Ini kisah Israiliyat, namun maknanya benar, sehingga diriwayatkan oleh para ulama, diceritakan oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka. Maka tidak mengapa kita ceritakan. Dikisahkan ada seorang ahli ibadah dulu, sebelum masanya Rasulullah SAW, ya umat terdahulu. Dia dikasih umur oleh Allah 500 tahun. Lebih, bahkan 500 tahun. Namun selama 500 tahun itu selalu dia gunakan untuk ibadah. 500 tahun dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kelak di hari kebangkitan, ketika ditimbang amal solehnya, ternyata memang betul pahalanya banyak sekali. 500 tahun dia ibadah. Yuk, luar biasa. Kalau kita, tidak ada sekarang manusia yang, ada sekarang yang usianya 100 tahun jemaah? Atau di atas 100 tahun? Dulu waktu saya kecil ada, tapi sekarang sudah sulit kita temukan ya. Ini 500 tahun dia dikasih waktu untuk beribadah, dan betul-betul dia gunakan 500 tahun itu untuk full ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, nanti di hari kiamat ketika dia dibangkitkan, ditimbang amalnya, betul amalnya banyak sekali. Kemudian Allah mengatakan, masukkan hambaku ini ke dalam surga karena rahmatku. Maka hamba ini protes dia, ya Allah, karena amal saya, katanya. Saya sudah beribadah 500 tahun. Masa tidak ada harganya amal ibadah saya? Maka Allah Subhanahu wa ta'ala maha adil. Ya, kalau begitu kita timbang ulang. Ditimbang ulang amalnya. Ditimbang amalnya sekarang disandingkan dengan
sebagian nikmat Allah yang Allah berikan kepada dia. Ya, Allah perintahkan coba timbang dia dengan nikmat mata. Baru ditimbang dengan nikmat penglihatan. Ya, siapa yang ngasih dia mata untuk melihat, sehingga dengan mata tersebut dia bisa beribadah kepada Allah? Allah yang memberikan nikmat mata tersebut. Nah, ketika ditimbang semua ibadahnya selama 500 tahun dengan nikmat mata, ternyata ibadah yang 500 tahun ini melayang dia, yang lebih berat adalah nikmat mata, nikmat penglihatan ini. Itu baru satu nikmat. Belum nikmat akal, belum nikmat kaki tangan Allah berikan kepada dia, belum nikmat kehidupan, belum lagi nikmat hidayah dan ilmu yang Allah sudah berikan kepada dia. Maka Allah disebutkan berfirman, nah kan lebih berat nikmat yang saya berikan daripada amal soleh yang sudah kamu lakukan. Kalau begitu sekarang berarti berhak kamu ini masuk neraka. Masukkan hambaku ini ke dalam neraka. Dia apa? Memelas-melas dia, nangis, teriak-teriak dia, ampun ya Allah, saya mohon maaf, saya mengakui ya Allah bahwasanya saya bisa masuk surga itu karena rahmat-Mu. Maka Allah maha baik. Allah perintahkan malaikat untuk menarik dia kembali. Yang tadinya dia mau diseret masuk ke neraka, diseret lagi untuk masuk ke dalam surga. Padahal amal ibadahnya yang 500 tahun itu tidak sebanding dengan satu nikmat Allah, yaitu nikmat penglihatan. Makanya kita tidak boleh merasa ujub. Ya. Santri-santri atau para ustadz yang diberikan kemampuan menghafal Al-Quran misalkan, tidak boleh ujub. Karena kita bisa menghafal itu karena melihat dan membaca mushaf. Kita bisa melihat itu karena Allah yang memberikan kita nikmat mata. Nah, karena Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha baik, yang memberikan semua macam anugerah dari dulu sampai seterusnya, nikmat lahir, nikmat batin, nikmat dunia, nikmat akhirat, maka hanya Dia yang seharusnya kita cintai melebihi segala sesuatu. Melebihi segala sesuatu. Nah. Wa ammal umurud dunyawiyah fa inna kullama bi aydina minan ni'am minal ma'akil wal masharib wal libas wal zina wal masakin wal marakib wa ghairi dhalik fahuwa minallahi wahdah. Adapun nikmat-nikmat duniawi, tadi kan disebutkan nikmat batin, nikmat dalam agama, kita dikasih ilmu, hidayah sehingga kita bisa beramal soleh. Nah, sekarang di sini disebutkan nikmat duniawi, makanan, minuman, pakaian, perhiasan, tempat tinggal, kendaraan. Itu juga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di dalam Al-Quran, dalam surat An-Nahl ayat yang ke-53, apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Apa saja nikmat yang ada pada diri kalian itu semua dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka fanahnu bihajatin ila at-tafaqquhi fi hadzal bab. Maka wajib, kita sangat butuh sekali untuk belajar tentang al-mahabbah, terutama bagaimana mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Dia maha baik, masa kita tidak mencintai Allah?
Masa kita lebih mengutamakan selain Allah daripada Allah Subhanahu wa taala? Lina'tarif at-tariq atau linata'arraf at-tariqa ila mahabbatillah Subhanahu wa taala fanaslukaha. Kita perlu belajar supaya kita tahu mana jalan untuk menuju cinta Allah Subhanahu wa taala, mana jalan agar kita bisa mencintai Allah Subhanahu wa taala, agar kita bisa tempuh jalan tersebut. Litahsul lana as-sa'adatu fid dunya wal akhirah. Tujuannya agar kita bisa meraih as-sa'adah, kebahagiaan dunia dan akhirat. Agar kebahagiaan dunia dan akhirat itu bisa diberikan kepada kita. Taib. Apa itu mahabbah jamaah? Ya. Ma'nal mahabbah wa haqiqatuha. Apa makna mahabbah dan apa hakikat dari mahabbah tersebut? Ini saya sebutkan secara ringkas. Mahabbah ini ada ulama yang mengatakan al-mahabbatu iradatu ma tarahu aw tadhunnuhu khaira. Manakala kita menginginkan sesuatu yang kita anggap atau kita sangka itu baik. Kita ingin sesuatu yang baik atau kita anggap sesuatu itu baik, kemudian kita menginginkannya, itulah yang namanya cinta. Dan itu ada 3. Yang pertama mahabbah lil-ladzah atau mahabbah liladzatin ka mahabbatir rajuli lil mar'ah. Yang pertama mencintai kelezatan. Seperti misalkan seorang laki-laki mencintai wanita atau sebaliknya. Seseorang yang mencintai makanan atau minuman yang lezat. Nah, ini mahabbah liladzah. Mencintai atau cinta kepada sesuatu yang lezat. Yang kedua, mahabbah lin-nafa'. Kecintaan untuk mendapatkan sesuatu yang bermanfaat. Ya, kita cinta misalkan untuk punya kendaraan, karena kendaraan itu bermanfaat buat kita. Kita cinta untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, karena pekerjaan yang layak itu bermanfaat buat kita. Nah, ada yang ketiga, mahabbah lil fadl. Kecintaan dalam rangka meraih keutamaan. Atau cinta karena sesuatu yang mulia, sesuatu yang agung dan berharga sekali. Mencintai seseorang misalkan karena ada sesuatu yang berharga pada seseorang tersebut. Kama habbati ahlil ilmi ba'duhum li ba'din. Seperti kecintaan kepada orang berilmu satu sama lain, ya. Karena orang berilmu itu memiliki sesuatu yang berharga, yaitu ilmu. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan aslul mahabbah al-mailu ila ma yuwafiqul muhibb. Manakala yang namanya cinta itu, manakala hati kita condong kepada sesuatu yang sejalan dengan yang diinginkan oleh orang yang mencintai tersebut. Ya, misalkan kita
kita condong atau hati kita selaras dengan sesuatu, maka kita jadi suka pada sesuatu tersebut, maka itulah yang dikatakan cinta, kata Al-Imam An-Nawawi. Kesimpulannya, haqiqatul mahabbati mailul qalbi ilal mahbub. Manakala hati kita itu condong kepada sesuatu yang dicintai. Wa dzalika yaqtadi itsarahu. Apa tandanya? Tandanya kita rela berkorban demi sesuatu yang kita cintai. Rela kita lebih mengutamakan dia karena kita mencintainya. Rela kita berkorban demi mendapatkan sesuatu yang kita cintai tersebut. Wa taqdimahu ala kulli syai'. Rela kita mendahulukan sesuatu yang kita cintai tersebut di atas segala sesuatu yang lain. Wa dzalika yazidu wa yanqus. Nah, ya, dan yang namanya cinta itu bisa bertambah, bisa berkurang. Nah, ini yang namanya cinta. Dan kalau mau rasa cinta kita itu mendatangkan pahala, maka cintailah Allah Subhanahu wa taala, cintailah segala sesuatu yang dicintai oleh Allah. Namun syaratnya kita rela berkorban demi Allah, demi yang kita cintai. Kita disuruh sholat, bangun subuh, rela kita berkorban, mengorbankan nikmat tidur kita supaya bisa bangun subuh dan sholat subuh. Kita disuruh puasa di bulan Ramadan, rela kita berkorban, menahan diri tidak makan dan minum siang hari demi Allah Subhanahu wa taala. Ini mencintai Allah, mengedepankan apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini tanda atau syarat cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebaliknya jamaah, kalau ada orang yang bermaksiat, melanggar perintah Allah, mengerjakan larangan Allah Subhanahu wa taala, berarti ini tanda cintanya tidak ada atau cintanya lemah, sangat kecil cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ta'sil Imam Syafi'i rahimahullahu taala, beliau pernah mengatakan, ta'sil ilaha wa taz'um hubbahu, hadza fil qiyasi syani'u, hadza muhalun fil qiyasi syani'u, fa inna al-muhibba liman yuhibbu muti'u. Engkau mengaku mencintai Allah, tapi kenapa engkau bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Orang yang mencintai sesuatu, maka dia akan mentaati sesuatu yang dia cintai. Tanda cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah menyuruh kita taat kepada Rasulullah. May yuti'ir rasul faqad ata'a Allah. Siapa yang taat kepada Rasul, maka sungguh dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau mau mendapatkan cinta dari Allah, syaratnya juga adalah taat kepada Rasulullah. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang yang mengaku mencintai Allah, buktikan, ikuti aku, ikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ikuti sunnah beliau, ikuti petunjuk beliau. Ya, jangan kerjakan apa yang bukan menjadi petunjuk beliau dalam urusan agama ini.
taat kepada beliau, niscaya Allah akan mencintai kalian. Nah, ini syarat mendapatkan cinta Allah adalah ittiba', mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niscaya Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Dan Dia Maha Pengampun, Maha Penyayang. Lalu mahabbatullah itu apa? Wa amma mahabbatullah tabaraka wa ta'ala fahiya la takhruju an dhalika, fahiya mailul qalbi ilaihi, wa dhalika yaqtadi ithara mahabbillahi tabaraka wa ta'ala ala mahabbin nafsi wa taqdimi ta'atillahi azza wa jalla ala ta'ati ghairihi minan nafsi wal hawa wasyaitani wa ta'atil makhluqin. Cinta kepada Allah itu sama seperti tadi, manakala hati kita condong kepadanya, sehingga kita rela untuk berkorban, rela untuk mengutamakan apa-apa yang dicintai oleh Allah daripada kecintaan nafsu kita kepada sesuatu. Ada nafsu kita misalkan mencintai sesuatu yang haram. Nah, kita tidak mau untuk melakukannya. Nah, ini berarti tanda cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dia lebih mengedepankan cinta kepada Allah daripada kecintaan nafsunya kepada sesuatu yang haram. Dia lebih mengedepankan ketaatan kepada Allah daripada taat kepada selain Allah. Dia lebih mengedepankan taat kepada Allah daripada taat kepada hawa nafsunya dan taat kepada syaitan atau taat kepada segenap makhluk. Semua makhluk menyuruh dia untuk melakukan kejahatan, tapi dia tidak mau karena takut kepada Allah. Maka ini orang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Mungkin hanya ini. Hadza wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.